Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diskusi yang dilakukan oleh para tabi'in dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, sedangkan para tabi'in adalah orang yang tak sempat bertemu dengan Nabi, tapi mereka bertemu dengan sahabat. Mereka adalah orang-orang mulia, disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai generasi terbaik, sebagaimana sabda Nabi, khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku, yakni di zaman para sahabat Nabi hidup bertemu dengan Nabi. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian zaman setelah itu adalah zamannya para tabi'in, di mana tak sempat bertemu Nabi tapi bertemu dengan sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian satu zaman lagi setelah itu, namanya zaman tabi'in. Tidak sempat bertemu dengan sahabat tapi mereka bertemu dengan tabi'in. Itu namanya tabi'in. Ringkasnya Bapak Ibu, sahabat Nabi adalah hasil pendidikan Nabi. Tabi'in adalah hasil pendidikan para sahabat. Tabi'in adalah hasil pendidikan tabi'in. Lebih kurang seperti itu kesimpulannya. Orang-orang yang berkualitas ini berdiskusi. Apa diskusinya? Kenapa para sahabat itu kualitasnya sangat tinggi daripada kualitas para tabi'in? Hasil didikan Nabi itu kualitasnya luar biasa. Nah, kenapa sampai di tabi'in itu kualitasnya jauh menurun? Itu diskusi topik mereka waktu itu. Jadi sahabat Nabi Bapak Ibu, kita bisa kategorikan satu generasi itu 60 tahun. Umur manusia kan lebih kurang 60 tahun. Sejak Nabi meninggal, 60 tahun setelah itu dunia ini sudah 2/3 dalam pemerintahan Islam. Sahabat Nabi sudah sampai ke seluruh pelosok dunia ini. Dan tinggal ketika itu Romawi yang belum dalam pemerintahan Islam. Nanti 6 abad setelahnya ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Tapi di zaman Umar bin Abdul Aziz itu 60 tahun jaraknya dengan Nabi meninggal. Cicit dari Umar bin Khattab. Itu sahabat Nabi sudah menyampaikan Islam ke seluruh dunia ini, dan 2/3 bumi dalam pemerintahan Islam. Kotanya di Madinah. Jadi Khulafa Rasyidin 30 tahun. Kita bisa sebut Abu Bakar 2 tahun meninggal, kemudian digantikan Umar bin Khattab lebih kurang 8 tahun, Utsman bin Affan lebih kurang 12 tahun, Ali bin Abi Thalib lebih kurang 6 tahun. Total Khulafa Rasyidin 30 tahun. Tambah dinasti Bani Umayyah 30 tahun. 60 tahun Islam sudah sampai ke seluruh bumi. Nah, tabi'in tidak setinggi itu kualitasnya. Apalagi di zaman kita ini. Kita sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan mereka ini. Karena berpuluh tahun Islam di tangan kita, peradaban Islam tak jalan di tangan kita. Nah, apa jawab salah seorang dari mereka, namanya Jundub bin Abdullah? Apa katanya? Itu karena kurikulum pendidikan Nabi itu berbeda dengan kurikulum pendidikannya para tabi'in. Apa kata Jundub bin Abdullah? Nata'allamul iman qabla nata'allamul Qur'an. Fa idza ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imanana. Kami dahulu para sahabat, anak-anak para sahabat ini, itu pendidikan yang diberikan oleh Nabi kepada kami, katanya. Kami itu diajarkan iman terlebih dahulu, baru setelah itu kami diajarkan Al-Quran.
Fa idza ta'allamna al-Qur'an, setelah kami belajar Al-Qur'an, yang ada adalah fazdadna bihi imanana, yang bertambah adalah iman kami. Jadi imannya sudah ada sebelum belajar Quran. Nah, adapun kalian wahai para tabi'in, kalian terbalik. Kalian belajar Al-Qur'an tapi kalian belum diajarkan iman. Itu masalahnya. Jadi para tabi'in ini sudah diajarkan Al-Quran tapi belum diajarkan iman. Itu yang perbedaan fundamental yang sangat mendasar kualitas sahabat dengan tabi'in. Umur berapa para tabi'in ini hafal Quran Bapak Ibu? Dalam riwayat kita temukan anak-anak para tabi'in ini itu hafal Quran usia 7 tahun. 7 tahun mereka sudah hafal Quran. Tradisi itu terus sampai hari ini. Di Mesir kita dapati anak 10 tahun hafal Quran. Itu di Al-Azhar kalau mau tamat SD, itu ujian hafiz Qurannya 30 juz. Setiap bulan Ramadan mereka mengadakan musabaqah hafizul Quran, lomba hafalan Quran. Tidak ada yang cabang 1 juz, 5 juz, 10 juz seperti kita. Lomba hafal Quran di Mesir itu 30 juz, yang hafiz itu 30 juz. Kalau sekarang 1 juz kita wisuda juga. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, anak para tabi'in 7 tahun sudah hafal Quran. Usia kita itu 7 tahun baru masuk SD itu. Anak para tabi'in sudah hafal Quran. Apa kata Jundub bin Abdullah? Kalian terlambat belajar iman. Ada pelajaran sebelum itu. Sebelum kalian hafal Quran ini, harusnya kalian terlebih dahulu diajarkan iman. Masya Allah, usia berapa iman diajarkan Bapak Ibu? Kita hari ini tidak dua-duanya. Banyak yang tidak dua-duanya. Belajar iman dan Quran pun jauh. Makanya kualitas kita jauh di antara para sahabat Nabi, apalagi para tabi'in. Nah, umur berapa orang-orang mengajarkan iman kepada anak mereka? Begitu keluar anak ini dari perut ibunya, dipotong tali pusarnya, diletakkan di dada ibunya, kalimat pertama iman sudah dibacakan kepada telinga anaknya ini. Belum lagi dia mendengarkan kalimat-kalimat yang lain, bapaknya sudah menanamkan iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Kalimat azan itu adalah kalimat menanamkan iman. Bacakan ke pangkat telinga itu, Pak. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, begitu juga anak baru pandai berbicara. Kalimat apa yang diajarkan kepada anak kita itu? Kita sebagian anak-anak kita diajarkan ya mengucapkan mama, papa, mamam, bobo, kan gitu. Kalau dia mau buang air kecil suruh diajarkan pipis, kan begitu. Mohon maaf. Nah, itu kata-kata pertama yang diajarkan kepada anak. Kalau mau pergi, dadah. Nabi SAW apa yang diajarkan kepada anak-anak para sahabat ini? Anak-anak para sahabat itu mayoritas bernama Abdullah, Bapak Ibu. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar. Kemudian ada lagi Zubair bin Awam punya anak Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Karena memang ada hadis Nabi mengatakan khairul asma'indallah Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama yang Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Maka banyak anak-anak para sahabat ini bernama Abdullah. Bagaimana para Abdullah ini dididik oleh Nabi SAW? Masih usia kecil-kecil. Juga para orang tua mereka di antara para sahabat itu mendidik anaknya bagaimana? Itu dikumpulkan anak-anak kecil ini, kemudian diajarkan kepada mereka. Nah, ucapkan olehmu, Allah melihatku. Coba ulang. Allah melihatku. Allah memeliharaku. Kemudian Allah tempat minta pertolongan. Allah menolongku. Nah, coba 3 ini dulu. Coba ucapkan, distorkan Bapak Ibu. Seperti kita menghafal Quran. Distorkan. Ini anak yang baru pandai bicara ini. Allah melihatku, Allah menjagaku, Allah menolongku. Ya. Terus hari ini ulang 3 kali, besok 5 kali, besok lagi 7 kali, terus sampai 17 kali. Ulang setiap hari, distorkan itu. Sehingga ketika mereka mumayyiz, Bapak Ibu, mumayyiz itu belum balik lagi. Tapi dia sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk.
Kalau iko di kerajaan, apa berang orang kok. Kalau iko baik, kalau iko buruk, itu mumayyiz namanya. Sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, tapi belum balik. Itu iman yang ditanamkan itu akan berbuah. Apa buahnya? Namanya akhlak. Jadi iman atau akidah yang ditanamkan itu berbuah akhlak. Begitu orang tua menanamkannya. Mau makan, tanamkan iman dulu. Ada ulama kita mengarang adab makan dan minum, itu tebal sekali kitabnya. Salah satu adab makan dan minum, Bapak Ibu, yang harus menunggu makanan itu kita, bukan makanan yang nunggu kita. Tapi kita yang mau makan itu, kita yang nunggu makanan. Karena kita yang butuh makan, bukan makanan yang butuh kita makan. Kita yang nunggu makan. Nah, sembari menunggu makanan itu, apa yang dilakukan? Penanaman iman. Apa doa makan? Kumpulkanlah seluruh riwayat Bapak Ibu. Doa mau makan itu yang diajarkan Nabi, Bismillah. Sekarang kita dapati doa mau makan itu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Mari kita teliti riwayat ini. Ini sebenarnya bukan hadis ini. Ini kalimat menanamkan iman kepada anak. Sembari menunggu makan, ini yang diajarkan kepada anak. Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahilah untuk kami fima razaqtana, akan makanan yang sudah Engkau rezekikan ini. Wa qina adzaban nar. Jauhkan kami dari api neraka. Nah, ini makanan Allah yang kasih. Allah kasih kita rezeki. Allah yang kasih kita makanan ini. Kita bersyukur kepada Allah. Begitu. Menanamkan iman, menanamkan akidah. Baru nanti muncul buahnya adalah akhlak. Hari ini anak-anak tidak berakhlak. Kita koreksi kembali, apakah orang tua pernah menanamkan iman? Kalau iman tidak ditanam, apanya yang akan berbuah? Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini kurikulum dahulu didudukkan oleh orang tua-tua kita dahulu, ulama-ulama besar kita zaman dahulu. Ya, dari Perti, dari Persis, dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dirumuskanlah kurikulum untuk mendidik anak, namanya akidah akhlak. Pelajari sampai hari ini di sanawiyah. Banyak sekali orang punya propaganda untuk merubah kurikulum ini, Bapak Ibu. Sampai di kuliah dirubah. Bukan akidah akhlak lagi, dirubah bahasanya akidah filsafat. Karena menurut mereka akidah tidak dipelajari lagi, tidak perlu akidah lagi. Pelajaran akidah sekedar wawasan untuk dipelajari saja dalam perspektif filsafat. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, jadi Nabi SAW menanamkan akidah kepada anak, menanamkan akidah. Nah, ini Allah yang menciptakan. Nah, ini Allah yang akan menjaga. Ya, begitu kita keluar dari rumah, kita tanamkan kepada anak kita. Ayo kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Dalam riwayat lain, Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Nah, baca doa ini. Nah, siapa yang baca doa ini? Apa kata Nabi? La yadurruhu syai'un ma fil ardi wala fis sama' hatta yarji'a ilal bait. Sampai dia pulang ke rumah, insyaallah dia dalam penjagaan Allah. Allah yang jaga anak. Ketika memboncengi anak, misalkan kita nganterin anak ke sekolah atau bawa anak di boncengan kita, seperti Nabi SAW mentalkinkan iman. Ibnu Abbas apa katanya? Kuntu khalfan Nabi SAW yauman. Suatu kali saya dibonceng oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi talkinkan iman kepada saya. Apa kata Nabi? Ihfazillah yahfazka. Jaga olehmu Allah, nak, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, Allah senantiasa melindungimu. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau minta, minta sama Allah, nak. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau butuh perlindungan, minta perlindungan Allah, nak. Ada kita seperti itu kepada anak kita. Makanya tak berbuah akhlak ini, tak pernah ditanamkan iman. Dan hari ini iman ini dipelajari secara teori di kelas. Tidak pernah ditanam seperti orang ini presentasi cara menanam padi. Pakai slide, pakai presentasi PowerPoint. Oh, begini caranya menanam padi. Oh, ini bibit unggulnya, tata caranya seperti ini. Tapi tidak pernah ke sawah menanam padi. Apanya yang akan berbuah? Itu yang terjadi hari ini, Bapak Ibu. Nabi SAW ajarkan para sahabat sholat. Ya. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Saya sholat begini, kalian perhatikan. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat.
Utsman bin Affan mengajarkan anak-anak para sahabat berwudu. Suruh ambil bejana, kalau sekarang ember, letakkan ember di tengah. Kalian perhatikan semua ini. Kemudian Utsman berwudu. Setelah berwudu apa katanya? Begini wudunya Nabi SAW. Silakan kalian praktekkan. Wudu para sahabat. Itu belajar yang efektif luar biasa seperti itu. Kita hari ini hanya sibuk dengan teori. Anak kita, Bapak Ibu yang rahmati Allah, banyak sekali teori. Tapi apakah ilmu itu berbuah dengan akhlak? Belum tentu. Ilmu itu berbanding lurus dengan iman, berbanding lurus dengan akhlak. Makin tinggi ilmu, makin tinggi akhlak, makin tinggi iman. Sebagaimana Imam Malik ya mengajarkan Imam Syafi'i, nak pelajari 5 hadis dulu. Kalau engkau bisa memahami 5 hadis ini, bertambah akhlakmu, maka insya Allah silakan lanjut 5 hadis lagi. Kalau tidak, berhenti dulu, lihat akhlakmu berubah atau tidak. Karena ilmu berbanding lurus dengan akhlak. Nah, hari ini anak kita pergi sekolah, pulang sekolah, bertambah iman. Anak kita sekarang berangkat kuliah, wisuda, dia bertambah iman, bertambah bagus akhlak. Kalau tidak, ini salah model pendidikan kita hari ini, Pak. Pulang anak kita sekolah, pulang anak kita kuliah, bertambah imannya enggak? Bertambah bagus akhlaknya enggak? Harusnya seperti itu, bertambah iman, bertambah bagus akhlak, bertambah ilmu, seperti itu juga. Karena kaidahnya innal adab thulutsaini minal ilm. Adab itu kapasitasnya adalah 2/3 daripada ilmu. Nah, ini masalah hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena perspektif mempelajari akidah, mempelajari iman, itu baru sekedar dipelajari teorinya saja. Kapan mau ditanamkan ini? Anak-anak kita misalkan ujian akidah akhlak, mencontek Bapak Ibu, Masya Allah. Tidakkah gurunya mengajarkan kepada anak-anaknya, nah memang bapak sebagai pengawas nak melihat kalian semuanya nih, tapi Allah selalu melihat kalian. Begitu. Nah, begitu juga anak-anak, jangan sampai kita sebagai orang tua kita pula yang diajarkan iman oleh anak-anak kita. Sebagaimana terjadi di zaman Umar, Bapak Ibu. Umar kan setiap malam tusukan itu. Dia nguping pembicaraan ada orang dalam rumah. Ada si ibu yang menjual susu, itu disuruh campur anaknya ini, nak campur susu ini dengan air biar tambah banyak dia. Apa kata si anak ini, Bu? Ini Umar sudah mengeluarkan larangan. Presiden mengeluarkan larangan, tidak boleh mencampur susu dengan air. Apa kata ibunya ini? Nah, campur sajalah. Umar kan tidak lihat, kita dalam rumah, Umar tidak tahu. Bu, ingat, Umar memang tidak tahu, tapi Tuhannya Umar itu maha tahu. Umar memang tidak melihat, tapi Tuhannya Umar itu selalu melihat. Ibunya yang ditalkinkan iman olehnya. Nah, seperti itulah Nabi SAW mentalkinkan iman kepada jiwa-jiwa anak para sahabat ini. Kapan kita lagi mau cerita itu dengan anak-anak kita? Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, inilah yang akan berbuah kepada akhlak. Ketika dia talkinkan iman, Allah maha melihat, maka dia tidak pandai melakukan kegiatan-kegiatan yang memurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia sadar Allah maha melihat. Dia tidak takut dengan apapun, Allah maha menjaga, Allah maha memelihara. Dia tidak takut dengan apapun urusannya di dunia ini, ada Allah tempat meminta pertolongan. Keluarlah akhlak sebagai buah daripada iman.